Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan hari ini kita berada di kandang sapi Nusaku, teman-teman. Dan kita di area sapi-sapi premium dan sudah bersama Mas Reza. Halo Mas. Halo Mas Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, untuk di Nusaku ini Mas, Ya. ini masih menggunakan program tabungan kurban kah Mas? Siap. Kalau untuk program tabungan kurban kita masih ya Mas, dan akan terus ada Mas. Gitu. Kan terus ada ya Mas. Betul. Ya. Karena kan tujuannya bisa untuk membantu teman-teman yang ingin kurban ya Mas. Betul. Dan memang dari awal pun kita memudahkan sih Mas konsepnya Mas. Gitu. Mas, mungkin udah sering kita bahas ya Mas ya, baik di video Nusaku atau di channel saya sendiri. Nah, kita kasih sedikit penjelasan kembali nih Mas. Baik. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih belum paham tentang tabungan kurban itu seperti apa Mas? Ya, baik. Saya jelasin sedikit untuk program tabungan kurban ya. Kalau untuk program tabungan kurban ini, ya gampangnya adalah kita ingin membantu para masyarakat ini memulai kurban tanpa harus membeli langsung di awal. Tapi pemilihan sapinya langsung pada saat ini. Ya, jadi sebenarnya seperti beli sapi langsung, jadi datang ke Nusaku, kita langsung pilih sapi, kita buat kontrak dengan target bobot, nanti pembayarannya bisa dicicil sampai Idul Adha. Nah, apa yang membuat tabungan kurban ini sangat kami rekomendasikan dan terus kita jalankan, karena tabungan kurban ini plusnya adalah sapinya sapi rawatan, dan MOU tadi memberi garansi kepada pembeli bahwa bobot sapinya itu adalah sesuai dengan yang MOU yang kita sepakati gitu loh. Jika MOU-nya tidak sesuai, nanti akan kita ganti sapi. Kalau lebih dari MOU, itu nanti menjadi bonus ke pembeli tabungan kurban tadi, Mas. Jadi intinya sama aja Mas ya, kayak kita beli langsung ya Mas ya. Betul. Karena kita ngeluarin uang, ada sapinya langsung, cuman bedanya pembayarannya bisa bertahap ya Mas Bisa ya. bertahap. Dan untuk tiap bulannya Mas, pembayaran itu ada minimal atau maksimalnya nggak sih Mas? Nah, karena kita konsepnya tabungan ya, bukan cicilan Mas. Nah, itu benar-benar kalau untuk nominalnya nggak ada sih Mas. Yang penting setiap bulan ada yang masuk untuk operasional si sapinya sendiri. Sesuai kemampuan aja ya Mas ya. Betul. Yang penting pada saat sebelum pengiriman 2 minggu ya Mas ya. Ya, 2 minggu, 2 minggu sebelum pengiriman Betul, sudah ada Mas. pelunasan. Betul, Ya, Mas. Mas. Nah, kalau untuk ininya Mas, itu kan MOU-nya Mas. Nanti untuk kedepannya gimana Mas? Kalau kayak sekarang ini kan masih ada tersisa kurang lebih 6 bulan lagi ya Mas ya? Iya, benar. 6 bulan lagi. Nah, itu untuk cara mengetahui sapi, kan saya sebagai penabung kurban ya Mas, Ya. untuk tahu perkembangan sapinya itu bagaimana gitu Mas? Nah, untuk pertama SOP sapi dulu ya Mas. SOP sapi datang itu adalah pertama kita timbang. Setelah kita timbang, langsung kita penentuan target bobot Mas. Nah, MOU tadi itu adalah isinya target bobot. Karena yang tadi Mas bilang tadi, kita masih ada 6 bulan tuh Mas. Nggak mungkin kan sapi yang dipilih itu dengan bobot sekarang kan. Makanya kita pakai MOU dengan bobot yang akan di Idul Adha. Kita namakan dengan target bobot Mas. Nah, kalau untuk pemantauannya Mas, kita setiap bulan itu ada penimbangan Mas. Kita timbang sapinya dan kita laporkan ke mitra tabungan kurbannya, dan pelaporannya itu udah melalui member area website yang sudah kita punyai Mas. Jadi kita tanpa harus WA, via PDF dan lain-lain, kita bisa pantau di member area tadi sih Mas. Gitu. Berarti sudah dapat member area Mas, semacam aplikasi ya Mas ya, Betul. cuman melalui website ya Mas. Betul. Ya. Dan berarti nggak mesti harus datang untuk ngelihat gitu Mas. Betul, nggak harus Tapi kalau untuk kita datang tiap bulan ngelihat atau tiap minggu mau lihat, itu bisa Mas? Tiap hari pun bisa Mas, kita 24 jam buka kok Mas. Gitu. Asal ada konfirmasi ke tim kami agar ada yang siap untuk menemani. Seperti itu Mas. Jadi program tabungan kurban itu akan selalu ada di kandang Nusaku ya Mas ya. Karena bisa untuk memudahkan para sohibul kurban yang ingin berkurban ya Mas ya. Iya, Nah, benar. untuk saat ini Mas, ini di sapi-sapi premiumnya ya Mas. Iya. Nah, untuk sapi-sapi premiumnya apakah sudah bisa, untuk sapi premium apakah bisa untuk pakai tabungan kurban juga Mas? Siap. Nah, kalau untuk kami tabungan kurban ini ada 3 kategori Mas. Kita ada yang ekonomis itu 500 ke bawah, medium itu 750 ke bawah sampai 500, dan premium itu 750 ke atas Mas. Dan berarti premium ini juga bisa masuk ke program tabungan kurban. Dan di sini pun sudah ada beberapa yang laku kok Mas ke program tabungan kurban. Contohnya sapi yang hitam ini Mas. Nah, ini salah satu sapi yang sudah laku dengan kategori premium untuk tabungan kurban di Idul Adha tahun 2020
sekarang. Kalau untuk target bobotnya ini sendiri mas? Kalau untuk di MOU mas, dia target bobotnya di 1 ton ya mas. 1 ton. Tapi kalau bobot sekarang ini udah sekitar 900-an mas sebenarnya. 900-an mas. Nah, kalau seandainya nanti lebih mas? Nah, kalau untuk di perkiraan kita, di rumus kita ini akan lebih sih mas. Dia kalau di rumus pun bisa sampai 1,1 sampai 1,2 mungkin ya mas. Tapi kan tergantung perkembangan sapinya ya mas. Tapi kalau misalnya lebih tadi, ya itu yang tadi saya bilang di MOU adalah bonus sih mas. Kita karena udah akad di awal, kita udah penentuan harga dan bobot di awal, dan itu yang jadi pegangan kami mas. Walaupun lebihnya sampai 200 kilo mas. Nah, kayak tadi kan target bobotnya 1 ton ya mas ya. Iya. Ternyata sesuai rumus, kalau menurut rumus kan bisa 1,1 atau 1,2 mas. Berarti kan lebih 100 sampai 200 tuh mas. Gimana tuh mas? Nah kalau untuk itu tetap mas, tetap dengan konsep yang tadi bahwa kalau lebih itu adalah menjadi bonus mas. Karena tahun lalu pun kita ada yang lebih 200 kilo tuh mas. Kalau misalnya ada yang pernah lihat di Nusaku itu sapi hitam besar namanya Raden, nah itu juga MOU di 1 ton tuh mas. Dan keluar timbangan akhir adalah 1,2 pas itu mas. Dan itu ya seperti yang konsep tadi sih mas, tetap jadi bonus ke Sohibul Kurbannya mas. Seperti itu. Jadi untuk tetap bonus dan nggak ada biaya tambahan apapun mas ya. Yang penting pada saat 2 minggu sebelum Lebaran itu bisa dilakukan pelunasan. Namun kalau itu kan tadi kita bicaranya kalau lebih mas. Iya. Kalau kurang mas? Nah kalau untuk kurang mas, itu kita ganti dengan sapi yang bobotnya sesuai mas. Gitu. Jadi emang garansi dari MOU dan tabungan kurban kita itu sih mas, yang bikin benar-benar sapinya rawatan dan emang sapinya sesuai dengan bobotnya, bobot real mas, seperti itu. Kalau untuk selama ini mas, apakah ada mas yang ternyata nggak nyampe sama targetnya gitu mas? Ya, nah kalau untuk kita bilang nggak ada ya nggak mungkin juga ya mas. Tapi itu persentasenya dari total populasi itu kecil sih mas. Kita paling di sekitar 2%-an lah mas. Kayak kemarin kan kita di 1000 ekor ya mas, tahun kemarin berarti sekitar kalau 2% ya kalau 20 ya, atau udah ya segituan lah mas. Nah itu ya kita ganti sih mas. Ada juga yang ganti, ada juga yang emang misalnya target 400 nih mas, cuman sampai 390 gitu ya mas. Ya itu paling pengurangan aja dananya karena emang Sohibul Kurban udah terlalu suka sama sapinya. Gitu. Jadi kalau kita bilang nggak ada ya nggak mungkin juga, tapi konsep yang tadi kita udah kita jalankan dan maksimal tetap kita maksimalin sih mas untuk setiap sapinya. Seperti itu. Apalagi tahun ini kita tim kesehatan juga udah banyak mas, dan setiap bulan udah kita pantau sih mas. Contoh-contoh sapi yang target bobotnya nanti nggak sampai atau harus ada treatment dan lain-lain udah kita tandain semua dan dikasih treatment khusus mas kalau untuk tahun ini. Gitu. Untuk mengurangi lagi dari persentase yang 2% ya di tahun kemarin. Seperti itu mas. Mas, kalau itu kan tentang tadi yang kita bahas tadi mengenai pertambahan bobotnya mas ya. Iya. Dan namanya kita pelihara makhluk hidup mas. Betul. Pasti ada resiko kematian ya mas ya. Betul. Nah kalau itu kan saya sudah beli mas. Ketika saya sebagai Sohibul Kurban ikut tabungan kurban, berarti kan saya sudah beli. Tinggal saya melakukan pembayaran di tiap bulannya aja. Nah kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan mas, tinggal kurang sebulan lagi atau kurang 2 bulan lagi, ternyata sapinya ada kendala atau ada kematian, itu gimana mas? Nah kalau untuk itu kita ada namanya garansi ya mas. Kita ada garansi bobot. Garansi bobot itu yang tadi mas nggak sampai MOU kita tukar, ada garansi kematian, cacat dan lain-lain itu mas. Nah kalau untuk posisi tadi garansi kita itu nggak mengembalikan sapi pada saat awalnya, misalnya gini ya mas, di H-2 bulan sapi ini yang harusnya di MOU 400 dia sudah sampai di bobot misalnya di 4,5 lah mas, lebih 50 kilo gitu kan. Nah harusnya kan garansi itu kan mengganti sapi dengan sesuai yang bobot ya mas. Nah kalau kita itu kita mengganti dengan bobot terakhir mas. Jadi misalnya emang insiden di posisi 4,5 ya kita harus ganti dengan posisi yang 4,5 juga. Jadi nggak kita turunkan asal 400 sesuai MOU gitu loh mas. Kita tetap kita ganti dengan posisi keadaan bobot terakhir. Karena emang itu udah komitmen kami dan itu program kami semua sih mas. Garansi, MOU dan lain-lain. Seperti itu mas. Lalu kalau untuk kematian ya mas? Kalau untuk kematian ya kita ganti mas. Kita diganti. Kematian juga kita ganti. Yang tadi sih mas, misalnya matinya di 4,5 gitu ya mas, atau insiden di 4,5, ya kita ganti dengan yang 4,5 juga. Jadi nggak harus terpaku dengan MOU yang hanya di 400. Kita pakai bobot terakhir. Gitu ya. Penggantiannya mas. Berarti untuk program tabungan kurban itu resikonya kecil, bahkan nggak ada ya mas ya? Iya benar. Karena kita pilih sapi dari sekarang pun ya nanti kita
di MU-nya 1 ton ya udah kita terima 1 ton ya Mas. Betul. Bahkan bisa lebih ya Mas ya. Bisa Nggak menutup kemungkinan bisa lebih. Betul. Nah, kalau untuk kurang pun bisa kita ganti dengan yang baru. Betul. Dengan target yang sesuai MOU. Nah, berarti kalau untuk program tabungan kurban itu akan terus dijalankan terus sama saya karena memang sangat banyak peminat ya Mas ya. Betul. Dan itu ya salah satu konsep kami yang tadi memudahkan ya Mas. Dan udah kita udah menjalankan sekitar 3 tahun ke belakang lah Mas. Dan itu alhamdulillah banyak yang terbantu, banyak yang baik lagi ke sini dan emang terbukti bahwa tabungan kurban itu ya banyak memudahkan orang sih Mas. Saya berkurban di sekitar kita seperti itu. Ya, berarti sangat recommended ya Mas ya buat teman-teman yang ingin berkurban ataupun teman-teman yang baru ingin mulai berkurban. Itu kalau kita beli secara langsung kan rada berat ya Mas ya. Betul. Jadi bisa ikut program tabungan kurban yang ada di kandang Nusaku. Siap. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut program tabungan kurban Mas, itu gimana caranya Mas? Ya, kalau untuk ya yang ingin ikut program tabungan kurban ya Mas, itu sebenarnya kalau misalnya emang kita kan ada katalog online Mas, itu bisa. Kalau misalnya emang belum sempat kemari itu Mas, atau ke sini Mas, bisa lihat dulu sapinya via katalog online. Kalau misalnya emang mau langsung pun, pilih sapinya dan kontrak bisa Mas. Kita ada elektronik, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, sama ada materai elektronik gitu. Kalau misalnya nggak kesini pun bisa, tapi kami sarankan tetap datang ke kandang Mas. Jadi pilih langsung sapinya, kita kontrak ya, maupun kontrak basah kertas atau kontrak elektronik bisa di sini juga agar puas dengan pilihan sapinya gitu loh Mas. Gitu. Tinggal nanti setelah pilih sapinya kita kontrak di sini, kita pembayaran DP langsung dapat member area dan langsung gitu Pak. Kita mulai untuk program tabungan kurbannya. Silakan dicicil untuk sampai di Idul Adha seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut program tabungan kurban bisa datang langsung ke kandang ya Mas ya. Untuk kandangnya ada di mana aja Mas? Kalau untuk kita sekarang untuk pusatnya masih di yang Tajur Halang Mas, Nusaku Tajur Halang, dan kita ada kolaborasi beberapa Mas di Ciawi itu kita sama Wahyu Farm Mas. Wahyu Farm tapi manajemen semua dari Nusaku sama karyawan, sapi, manajemen pakan semua dari kami, tapi kita kolaborasinya di kandangnya aja. Itu ada di Wahyu Farm, di Ciawi sama ada di Depok Mas. Tapi untuk yang Depok ini untuk sekarang masih belum kami isi. Gitu, masih ada di Jago Kandang yang di Tapos kemarin sama seperti yang tahun lalu Mas. Gitu. Tapi itu skemanya sama aja Mas ya, mau yang di Tajur Halang, di Wahyu Farm ataupun yang di Jago Kandang ya Mas ya? Betul, skema, harga, perawatan, sistem semua sama Mas. Gitu, jadi nggak ada bedanya karena emang semua itu manajemen by Nusaku Mas. Oh, manajemen by Nusaku ya Mas ya? Semoga gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berkurban bisa datang ke kandang sapi Nusaku. Oke Mas, terima kasih Mas ya Baik, atas siap. penjelasannya. Siap. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin berkurban bisa datang langsung ke kandang sapi Nusaku teman-teman. Untuk alamat dan nomor telepon nanti biar saya taruh di deskripsi video. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.